Yang percaya kita semua lebih dari pemenang, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih pemuji, penyembah, penari, Pak Tony, Pak Hengki, dan kawan-kawan semuanya yang melayani luar biasa. Juga tentunya tim ibadah, Pak Dani, Bu Clara, dan semuanya yang selalu hatinya mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Saudaraku, hari ini kita akan memulai satu seri khotbah baru. Judulnya adalah Arise and Build. Ayo kita bangkit dan mulai membangun kembali. Dan di dalam bagian pertama dari seri khotbah ini, judulnya adalah Bangkit dari Reruntuhan. Kita akan belajar dari kisah Nehemia, bagaimana dia membangun tembok Yerusalem yang sempat rubuh. Kita baca di dalam Nehemia 1 ayatnya yang ketiga. Kata mereka kepadaku, ini orang-orang yang datang dan memberi laporan kepada Nehemia. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar di penawanan, ini maksudnya yang ada di Yerusalem ya. Ada dalam apa? Kesukaran besar. Dan dalam keadaan tercela. Benar, di satu sisi mereka terhindar dari penawanan. Tapi di sisi yang lain mereka dalam kesukaran besar. Bahkan dalam keadaan yang tercela. Coba Anda bayangkan ini. Tembok Yerusalem telah terbongkar. Kalah perang, hancur semuanya. Tembok-temboknya terbongkar. Dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi mereka ada dalam keadaan yang sangat desperate, mereka dalam keadaan yang sangat berat, mereka ada dalam keadaan yang sangat susah, dan mereka menjadi bahan tertawaan bangsa-bangsa yang di sekelilingnya, dan mereka dalam keadaan yang sangat susah sekali. Ditulis dalam ayat yang kita baca tadi, keadaannya tercela dan di dalam kesukaran yang sangat besar. Itu laporan yang sampai kepada Nehemia tentang keadaan orang-orang di Yerusalem pada waktu itu. Mungkin kalau kita berpikir dalam konteks kita hari ini, dalam hidup kita masing-masing, ada juga di antara kita yang sedang mengalami gak sampai seperti mereka, tapi dalam aspek hidup kita tertentu ada kehancuran yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin sebagian ada yang mengalami kehancuran secara damai sejahteranya. Hari-hari ini Anda nggak bisa tidur nyenyak, banyak gelisahnya, resah terus, kayak ada sesuatu yang menghantui, kayak ada sesuatu yang membuat Anda nggak bisa tenang dalam hidup saudara. Seolah-olah tembok damai sejahteranya yang roboh. Nggak bisa tertawa, nggak bisa happy. Kumpul sama orang lain kayaknya berat banget. Bahkan di gereja pun yang lainnya memuji Tuhan, tapi kita kayak ngerasa mikul beban yang sangat berat dalam hidup kita. Tanpa sadar tembok sukacitanya roboh. Mungkin ada sebagian di antara kita lagi yang dalam kondisi yang roboh adalah tembok visi saudara. Anda punya visi, Anda punya sesuatu yang Anda mau goalkan, Anda mau perjuangkan. Tadinya Anda sangat excited dan Anda semangat sekali memulai itu. Tapi tantangan terjadi, persoal datang dan kemudian semuanya berhenti. Dan kemudian semuanya hancur. Anda pikir dalam keadaan seperti itu sudah gak ada harapan. Kadang-kadang ketika kita dalam kondisi seperti bangsa Israel waktu itu, kalau sudah hancur maka that's it. Maka kiamat, maka habis semuanya. Benar apa tidak? Kadang-kadang kita juga dalam keadaan ketika mengalami kemunduran, ketika mengalami kegagalan, ketika mengalami kehancuran, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam keuangan, mungkin dalam kesehatan, kita pikir tidak ada harapan. Semuanya sudah berakhir. Tapi hari ini saya percaya Tuhan mengurapi firman Tuhan untuk berbicara kepada orang-orang yang ada di tempat ini. Anda yang mengikuti secara online, saya mau ngomong sama saudara, ada satu pribadi yang sanggup untuk memulihkan kembali apa yang sempat runtuh, apa yang sudah roboh bisa dibangun dan dipulihkan kembali. Amin. Seperti bangsa Israel waktu itu sudah roboh temboknya, tapi kalau Tuhan bekerja, tidak ada yang mustahil. Saya mau katakan sama saudara, enggak ada yang mustahil
buat Tuhan memulihkan pernikahan saudara. Menyembuhkan sakit penyakit dari orang tua saudara. Memberikan solusi jalan keluar sehingga masalah legal itu bisa clear, bisa selesai dengan baik. Sehingga ada kedamaian kembali dalam hati dan ada sukacita kembali dalam hati saudara. Saya rasakan melalui firman Tuhan hari ini akan ada orang-orang di tempat ini yang sebelumnya kayak nanggung beban berat banget di pundaknya. Tapi saya berdoa kuasa firman Tuhan akan bekerja. Beban itu akan dipatahkan, dihancurkan. Kelepasan terjadi. Ada kemerdekaan sejati di dalam Tuhan. Tembok sukacita saudara dipulihkan. Oke? Mari kita lanjutkan pembacaan kita Nehemia 2 ayat yang ke-17. Dalam keadaan hancur pada waktu itu, ini responnya Nehemia. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Mungkin itu juga yang Anda rasakan, rasanya kok sial terus, malang terus, nasibnya buruk terus, yang terjadi jelek terus, semuanya negatif. Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kalau ini bukan menurun, ini habis. Mungkin pekerjaan saudara bukan lagi cuma mengalami kerugian, tapi memang sudah bangkrut, sudah habis. Mungkin itu yang terjadi saat ini. Tapi lihat saudaraku, di tengah reruntuhan, Anda bayangkan saja, Nehemia berdiri di tengah reruntuhan. Dan kemudian ini yang dia katakan, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Hari ini saya mau ngomong sama saudara di tengah keruntuhan yang mungkin sedang engkau alami dalam hidup saudara. Ini suara profetik yang mau saya sampaikan. Mari bangun kembali. Jangan putus asa, jangan menyerah dan kalah. No. Hari ini saya deklarasikan hari kebangkitan terjadi. Ayo kita arise and build. Ayo kita bangkit, ayo kita bangun kembali. Amin. Karena decision yang seperti itu, keputusan seperti itu adalah keputusan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan perubahan dan pemulihan dalam hidup kita. Ada perubahan tertentu hanya akan terjadi ketika kita mengambil keputusan untuk merubah keadaan kita. Untuk take responsibility dan kemudian berbuat sesuatu untuk mengubah situasi kita. Tidak terus meratapi, tidak terus bersedih hati, tidak terus tenggelam di dalam keputusasaan. Akan tetapi ambil keputusan untuk mengubah situasi saudara. Saya mau ngomong sama saudara, Nehemia di tengah reruntuhan Yerusalem, semuanya roboh. Tapi dia ngomong, yang roboh ini bisa dibangun kembali. Hari ini Anda katakan sama sakit penyakit saudara, oleh bilur Kristus, aku sembuh. Pintu-pintu yang tertutup ini di dalam nama Yesus terbuka. Hari ini ucapkan suara profetik itu. Perkatakan deklarasi profetik itu. Dan ambil tanggung jawab untuk mengubah situasi saudara. Arise and build. Jangan menunggu Tuhan yang mengubah keadaan saudara. Karena sebenarnya Tuhan yang menunggu kita bangkit untuk mengubah keadaan kita. Karena Tuhan mau turut bekerja dalam segala perkara. Kalau Tuhan bekerja dalam segala perkara, enggak Tuhan sendiri. Kita sama Tuhan. Jadi hari ini saya mau katakan sama saudara, tembokmu yang sempat roboh akan dibangun kembali. Sukacitamu akan dipulihkan kembali. Masa depanmu akan bersinar kembali. Grafik saudara yang turun terus kayak gini, saya deklarasikan dalam nama Yesus gak lagi turun. Akan Tuhan balik jadi naik, bahkan tetap naik dan tidak turun terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali bersama dengan Yesus. Amin. Nah mari kita lihat responnya bangsa Israel mendengarkan suara profetik. Pesan profetik yang disampaikan oleh Nehemia. Nehemia tadi ngomongnya apa? Arise and build. Let's do something about it. Jangan pasif, jangan nunggu. Ayo bangkit, ayo bangun kembali. Yang sudah roboh, bangun kembali. Keadaan yang hopeless, ayo kita rubah keadaan ini. Mentalitas iman yang seperti itu. Yang kita perlu punya di dalam hidup kita.
Nah mari kita lihat responnya bangsa Israel. Kita baca Nehemia 2 ayat 18. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku. Berarti Nehemia itu percaya dalam hidupnya ada kemurahan Tuhan yang menyertai dia. Ada favor yang daripada Tuhan. Waktu dia punya rencana untuk arise and build, dia tidak arise and build sendiri dengan kekuatannya. Tetapi sementara dia bangkit dan mulai membangun, ternyata di saat yang sama dari surga ada favor yang diberikan. Dan saya percaya itu favor to build. Saya percaya juga favor to build ini akan Tuhan berikan kepada saudara. Apa yang selama sekian tahun tidak pernah bisa dilakukan. Doa saya dalam nama Yesus, terima favor yang dari Tuhan. Favor yang membuat yang susah jadi mudah. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang tertutup sekarang terbuka buat saudara. Favor yang membuat yang tidak ada jadi ada. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya. Boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita butuh favor ya. Karena kalau kita coba ngusahain sendiri tanpa favor, gak bisa juga. Tapi kalau favor Tuhan bekerja, menyertai kita, kita akan dibuat terheran-heran sendiri. Karena hal-hal yang melampaui pikiran kita, perkiraan kita, Tuhan akan kerjakan. Lanjutkan pembacaan tadi. Berkatalah mereka, ini jawab bangsa Israel, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Jadi mereka tadinya lemes terus. Meratapi nasibnya dan terus tinggal di daerah itu. Ngelihat reruntuhan itu dan gak ngelakuin apa-apa. Tapi ketika mereka mendengar suara profetik yang disampaikan oleh Nehemia. Maka tiba-tiba ada api Roh Kudus yang menyala dalam hati mereka. Sehingga mereka yang masih di situ keadaan belum berubah. Belum ada sesuatu pun yang terjadi. Tetapi ketika mereka mendengar suara profetik itu. Iman mereka bangkit dan mereka berkata, ayo kita membangun. Doa saya ini yang akan terjadi hari ini. Anda yang selama ini sudah menyerah dengan keadaan. Ya sudah pasrah saja dengan nasib. Ya sudah mau gimana lagi proyek ini ya sudah kandas ya sudah habislah. Kayaknya berat deh, gak mungkin. Nyelesain ini gak mungkin. Mau ngerjain ini sudah pasti kalah lah, kompetitor berat sekali lah. Atau mungkin sudah menganggap keadaan keluargamu sudah begitu depressing. Keadaan pernikahan saudara kayak gak ada harapan lagi. Dan ya sudah, Anda menjalani hidup kayak hambar. Tapi doa saya, suara profetik dari surga itu masuk di dalam roh saudara. Api Tuhan menyala kembali dalam hati saudara. Dan ada kekuatan yang baru untuk Anda meresponi firman Tuhan. Dan mulai berkata, mulai sekarang aku akan bangkit dan membangun kembali. Yang sudah jadi reruntuhan akan pulih kembali. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah. Kalau Anda meresponi itu, favor Tuhan datang dalam hidup saudara. Favor to build datang di dalam hidup saudara. Amin. Saya pernah cerita sama saudara bahwa sekian tahun yang lalu gereja kita di Jogja ngalami yang namanya kebakaran. Saya lagi mimpin ibadah kayak gini, di tengah momen ulang tahun gereja lagi, tiba-tiba dari sebelah kanan mimbar ada suara kencang sekali. Saya pikir ada sesuatu yang jatuh. Tapi ternyata saudaraku, api itu sudah menyala di mana-mana. Di tengah ibadah semua harus dievakuasi. Ya puji Tuhan semuanya selamat, semua baik. Akan tetapi sungguh-sungguh gereja kita di Jogja pada waktu itu terbakar hangus dan jadi reruntuhan. Ketika saya balik ke sana, selesai kebakaran semuanya, itu sudah habis semuanya. Habis semuanya, sound system, speaker, semua alat-alat musik, semua kursi, semuanya habis semuanya. Seperti tempat yang bekas kebakaran. Secara manusia sedih, secara manusia kehilangan, secara manusia
kerugian yang besar secara manusia, kayak itu pukulan yang keras. Mungkin itu juga yang Anda alami. Kalau orang maju itu kan happy ya, benar ya. Tapi kalau orang lagi ngalami kemunduran, lagi habis-habisan, di hati ini berat. Sama-sama kita ngomong amin di gereja, tapi aminnya kayak kita harus memaksain diri. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, saya merasakan dalam hati saya ada suara profetik. Saya percaya itu suara Roh Kudus yang berkata, rise and build. Bangkit dan bangun kembali. Apa yang sudah roboh, bangun kembali. Jangan hanya meratapi nasib, tapi berbuat sesuatu untuk membawa pemulihan terjadi. Berjuang dan kemudian pemulihan akan terjadi. Dalam keadaan seperti itu saudaraku, saya nggak pakai nunggu. Malam itu juga saya ajak para leaders yang ada di Jogja. Kita gandengan tangan. Waktu itu kumpul di rumah saya di Jogja. Kita gandengan tangan, kita berdoa, kita berseru. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta favor dari Tuhan. Kita minta anugerah dari Tuhan. Untuk bangkit dan membangun kembali. Dan malam itu juga kita langsung ngurus, itu sudah malam sekali. Tapi kita langsung ngurus semuanya. Untuk cari tempat sementara darurat. Karena kalau enggak ada maka enggak bisa ibadah di mana lagi. Malam itu juga sementara kita enggak pakai tenggelam dalam kesedihan. Enggak pakai acara nangis-nangis dulu. Kita langsung bergerak, kita langsung berjuang. Karena rema dari Tuhan, arise and build. Maka ada favor yang menyertai. Malam itu juga Tuhan kasih tempat darurat sementara. Kita sebut itu revival hall. Kenapa? Karena iman kita walaupun terjadi keruntuhan akan terjadi kebangkitan kembali. Hari ini saya deklarasikan akan terjadi kebangkitan kembali. Dalam hidup saudara akan terjadi kebangkitan kembali. Impian yang sempat kandas akan terjadi kebangkitan kembali. Proyek yang sempat hilang akan terjadi kebangkitan kembali. Nama baik yang sempat hilang Tuhan akan datangkan pemulihan kembali. Dan kita mulai berjuang. Tuhan kasih tempat sementara dan kita ibadah di situ sementara waktu. Saya langsung koordinasi untuk membangun ulang. Bayangin kayak membangun ulang tempat kayak gini. Tapi yang luar biasa mujizat terjadi. Hanya dalam waktu 3 bulan saja dari tempat yang hangus terbakar. Hanya dalam waktu 3 bulan saja tempat itu terbangun kembali. Pemulihan terjadi. Waktu itu Natal dan kita merayakan kemenangan di bulan Natal dengan sorak-sorai kemenangan yang luar biasa. Saya deklarasikan sebelum tahun ini berakhir, dari hidup saudara, dari mulut saudara akan terdengar kesaksian kemenangan, sorak-sorai kemenangan karena Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib di dalam hidup saudara. Amin. Jadi firman Tuhan hari ini bukan sekedar khotbah, tapi ini adalah rema. Pemulihan akan terjadi. Yang sudah runtuh itu akan dibangun kembali dan akan dipulihkan kembali. Yang sempat hilang, yang sempat kandas itu akan dipulihkan kembali dan rise and build. Kita kasih tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi membangun tembok Yerusalem yang sempat roboh, itu yang dilakukan Nehemia. Membangun tembok Yerusalem yang sempat roboh itu punya arti membangun tembok iman kita. Saudaraku, tembok itu memiliki fungsi sebagai pelindung. Di zaman itu khususnya ya, sebagai perisai pertahanan satu kota. Jadi tembok pada masa itu apalagi bukan cuma aksesoris, hiasan, kelihatan keren, cakep. No, itu yang menentukan kota itu kuat apa lemah. Itu yang menentukan apakah musuh dengan mudah menerobos dan menghancurkan kota itu atau mereka apapun yang terjadi, serangan dari manapun mereka tetap bisa survive. Itu sebabnya mereka ngerti pentingnya membangun tembok. Jadi mereka akan bangun tembok sekuat mungkin. Mereka akan bangun tembok setebal mungkin. Mereka akan bangun tembok setinggi mungkin. Karena semakin kuat, semakin tebal, semakin tinggi, semakin berlapis-lapis temboknya,
Nggak semudah itu buat musuh untuk menerobos. Kalau saudara lihat ya, bahkan di sejarah China, itu kita mengenal yang namanya tembok besar China. Benar apa tidak? Ya saya cek, ternyata panjangnya luar biasa sekali. 21.000 kilometer. Bayangin saudaraku, tembok, Anda bangun tembok 21.000 kilometer. Ketinggian temboknya itu 6 sampai 7 meter. Bahkan ada yang sampai 14 meter. Bayangin. Dan lebar temboknya itu 4 sampai 8 meter. Bahkan bisa dilewati kereta perang. Anda bayangkan itu. Dan itu mereka bangun selama ratusan tahun, mengerahkan jutaan orang kerja keras untuk membangun tembok itu. Ini satu mentalitas yang luar biasa. Mereka ini bangsa yang ngerti bagaimana membangun kekuatan yang luar biasa. Makanya menghadapi macam-macam tetap kokoh dan kuat. Kalau kota temboknya pendek, gampang untuk dilangkain, gampang. Kalau temboknya tipis, gampang untuk diterobos. Ada temboknya, tapi terobos sebentar, jebol, selesai itu. Jadi ada tembok, itu bukan berarti aman. Mereka harus membangun tembok yang besar, tembok yang tinggi, tembok yang kuat. Tahukah saudara, buat kita anak-anak Tuhan, tembok itu bicara tentang pertahanan. Pertahanan itu bicara tentang iman. Kita baca ya, Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah apa? Perisai iman. Kalau kota butuh perisai itu temboknya. Tapi kalau kita perorangan butuh perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi bicara tentang tembok ini bicara tentang perisai iman. Kalau tembok harus besar, harus tinggi, harus tebal, harus kuat. Pertanyaannya, gimana keadaan perisai iman saudara? Masing-masing dari kita pasti punya iman. Tapi tahukah saudara, seberapa kuat perisai iman kita menentukan ketika iblis goyang saudara, Anda tetap berdiri apa roboh? Ketika ada godaan datang, emangnya yang digodai cuma sebagian orang. Semua orang digoda juga. Yesus pun digoda juga. Ada orang yang digoda, sama-sama digoda. Ada yang digoda sedikit, sudah roboh. Ada yang saking temboknya rapuhnya, nggak perlu digoda, menggoda diri sendiri, roboh sendiri, saudaraku. Tapi ada orang-orang yang membangun tembok imannya dengan begitu kuat, sehingga ketika godaan itu datang, godaannya datang loh. Mana ada godaan nggak datang? Kita jalan kemana juga godaan datang. Selalu ada godaan melalui sosial media, melalui lingkungan yang ada di sekeliling kita. Tapi sama-sama godaan itu datang. Ada yang roboh, ada yang tetap berdiri teguh. Bedanya tebal perisai imannya. Kekuatan perisai imannya. Ketika iblis mulai menyerang, damai sejahtera dan sukacita dalam hidupmu. Ada orang begitu kena masalah sedikit, langsung kehilangan sukacita. Berarti tadinya punya sukacita, punya tembok sukacitanya, tapi karena tipis, gampang banget dengan masalah kecil saja sukacitanya hilang. Dengar kabar sedikit aja sukacitanya hilang. Tapi Anda pernah ketemu nggak orang-orang yang bawaannya kalau kita ngomong, tapi itu imannya sebenarnya sudah diaktifkan dan itu tebal dan kuat. Bawaannya kayak happy terus. Orang lain ngalami itu sudah kayak nangis-nangis, sudah putus asa, tapi dia ngalami itu, dia bisa ngomong, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Aku tidak ditinggalkan. Yesus menggendong aku. Aku punya Tuhan yang setia dalam hidupku. Hatinya tetap damai. Menghadapi semuanya itu dia bisa tetap tersenyum. Hatinya tetap tenang dan masih bisa menjaga ada sukacita dalam hidupnya.
Itu butuh. Saya mau ngomong sama saudara, itu butuh membangun tembok sukacita yang tebal. Tembok damai sejahtera yang kuat. Itu tembok imannya harus dipertebal dari waktu ke waktu. Dan untuk membangun itu enggak sekejap loh. Emangnya untuk membangun tembok China yang besar itu sekejap. Anda coba cek, itu ratusan tahun. Itu usaha dan resourcesnya yang dideploy di sana, dikerahkan. Semuanya itu masif. Seberapa masif usaha saudara membangun tembok kekudusan saudara. Sehingga ketika godaan itu datang, gak segampang itu. Tergoda dan jatuh dalam dosa. Seberapa masif Anda membangun tembok kesehatan dengan gaya hidup yang sehat. Sehingga ketika banyak godaan untuk hidup tidak sehat. Tapi kita tetap bisa menjaga gaya hidup yang sehat. Seberapa saudara membangun tembok di dalam pernikahan dan keluarga, kesatuan keluarga, kesatuan suami istri. Sehingga ketika masalah terjadi, Anda masih tetap kokoh berdiri. Dan semuanya itu ditentukan dari tembok iman saudara. Kenapa? Karena masalah akan terjadi, persoalan akan datang, godaan akan datang, serangan akan datang. Tapi kalau perisai imannya kuat, yang lainnya 1000 rebah di kiri, selaksa rebah di kanan. Saudara dan saya tetap teguh berdiri. Sebab Tuhan menopang kita. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi iman kita ini perlu dibangun dari waktu ke waktu. Saya masih ingat sekali ketika November 2019 start kita memulai pembangunan tempat ini. Kita nggak pernah nyangka bahwa begitu kita mulai pembangunan, November, Desember, terus masuk 2020, Januari, Februari, Maret, pandemi. Gak nyangka memulai pembangunan gedung gereja di PIK ini dan hanya dalam waktu 5 bulan, kita lagi ngerjain pondasi, tiba-tiba pandemi menghantam. Semuanya langsung berhenti. Lockdown dan seketika itu, kalau saya ngomong itu ujian iman yang luar biasa banget. Benar apa tidak? Anda bisa cek proyek-proyek di seluruh Indonesia, gereja-gereja di seluruh Indonesia. Boleh dikatakan ketika hantaman dan pukulan telak itu datang, saya pun saudaraku secara manusia jujur ngomong sama saudara, ada godaan yang sangat besar untuk mundur dari proyek itu. Tapi yang luar biasa di momen yang menentukan itu. Ketika saya mendekat sama Tuhan. Saya dengarkan suara itu. Saya dengar suara profetik itu. Arise and build. Hari ini suara profetik itu juga ngomong sama saudara. Arise and build, arise and build, arise and build. Jangan putus asa, jangan cuma pasrah dengan keadaan. Jangan cuma menyerah dengan situasi. Saya ingin tantang saudara, ayo bangkit mulai membangun. Bangkit dan lakukan sesuatu. Ubah keadaan saudara, ubah situasi saudara. Percaya Tuhan menyertai. Pasti akan ada favor, anugerah Tuhan yang menyertai saudara. Dan dengan iman kita melangkah dengan iman. Karena memang gak ada dana. Dan gak ada keberanian secara manusia. Tapi dengan iman kita berjalan bersama Tuhan. Kita lakukan tender. Dan kita benar-benar merasakan favor Tuhan itu dinyatakan. Sebelum pandemi sudah ada tender untuk proyek ini. Setelah pandemi Tuhan suruh arise and build, kita tender lagi proyek ini. Dan yang mujizat benar-benar terjadi. Kita cuma dapat harga separuh saja karena kondisinya sangat pesimis sekali pada waktu itu. Dan oleh anugerah Tuhan, September 2022 tempat ini jadi. Arise and build. Arise and build. Saya mau tantang saudara, arise and build. Yang lagi putus asa ngelihat kondisi ekonomi kayak gini. Daya beli turun. Dan semua kabar-kabar itu. Saya mau ngomong sama saudara. Hari ini suara profetik ngomong sama saudara. Arise and build. Arise and build. Yang pekerjaannya lagi mundur. Yang karirnya lagi turun. Mungkin Anda kena PHK.
Anda sedih ya secara manusia, yes. Tapi hari ini suara profetik dari surga ngomong, rise and build, rise and build. Kalau Anda meresponi, favor Tuhan menyertai. Tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Nah pertanyaannya, untuk kita bisa punya keberanian dan iman untuk rise and build tadi, untuk temboknya bisa, tembok imannya bisa tebal, tinggi dan kuat. What do we do? Apa yang harus kita lakukan untuk membangun tembok iman kita? Karena ada yang harus Anda lakukan. Tembok iman gak tiba-tiba kuat. Semuanya yang mau tiba-tiba kuat. Tapi emangnya tembok China bisa tebal, tinggi gitu langsung jadi? Karena ada usaha membangunnya. Tembok iman juga sama. Gak semua orang langsung tiba-tiba punya iman kuat. No. Itu iman yang kuat itu dibangun dari waktu ke waktu. Gimana caranya membangun tembok iman yang kuat? Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan yang ketiga, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya mulai yang pertama dulu dengan cepat. Berakarlah dalam firman. Kalau Anda mau imanmu kuat, Anda butuh berakar dalam firman. Karena Alkitab yang ngomong, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Jadi kalau Anda mau membangun tembok iman, kuncinya, materialnya, iman. Anda kalau mau membangun tembok, bangunan kayak gini kan gak langsung terbangun, ada materialnya kan? Iman juga sama, tembok iman juga sama, materialnya firman. Kalau saudara mau imanmu kuat tiba-tiba tanpa firman, mimpi. Makanya firman Tuhan ngomong renungkanlah firman siang dan malam. Bahkan yang kedua ditulis di sana tadi, apa? Yang kedua di ayat itu, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Berarti butuh yang namanya pengajaran. Butuh yang namanya pemuritan. Seperti kayak ini. Tadi waktu Anda datang dan sementara pengajaran disampaikan, firman Tuhan disampaikan, pemuritan dibagikan. Saudara merasa enggak iman saudara mulai dibangun? Yes. Sehingga nanti Anda pulang, Anda enggak sama ketika Anda datang. Anda datang mungkin masih keadaannya gitu. Pulang tapi Anda pulang dengan pengharapan yang baru. Pulang dengan semangat yang baru. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku akan rise and build. Melalui apa? Pengajaran firman Tuhan. Coba saudara renungkan, kenapa kok katakanlah pembangunan gereja waktu pandemi cuma kita sendiri yang jalan. Kenapa yang lainnya berhenti semua? Sederhana. Saya waktu itu juga mau berhenti. Tapi saya ngisi diri saya dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Saya dengerin pengajaran-pengajaran dari orang-orang yang berjalan dalam iman. Dan salah satu pada masa itu yang sangat menginspirasi saya, namanya adalah Bishop David Oyedepo. Di masa pandemi, waktu lockdown terjadi 2020, dalam 1 tahun saja justru dia membangun sekitar 11.000 gereja baru. Coba ada renungan, gereja-gereja pada tutup. Tapi dia ngelakuin persis yang sebaliknya. Dia membangun 11.000 gereja baru. Dan saya sengaja membuka diri saya dengerin khotbah-khotbahnya dia. Dan sementara saya dengerin, iman saya yang sudah tadinya lemes gini. Kenapa? Karena dengerin seperti kabar sosial media terus. Ini gak bakal selesai, pandeminya seumur hidup. Ini bakal ngeri, mati semua. Kalau Anda dengerinnya serangan kayak gitu terus, tembokmu iman gak dibangun, roboh lah. Itu banyak yang roboh kan?
Tapi di saat yang sama saya dengerin, wah di saat pandemi malah buka 11.000 gereja. Loh kaget saya, bisa ternyata. Bangkit itu hatiku. Menyala kembali itu api Roh Kudus dalam hidupku. Karena iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman. Makanya yang lainnya berhenti gak ibadah pun. Kita nekat ibadah sendiri. Yang lainnya berhenti gak bangun. Kita bangun sendiri. Dan di saat kita melangkah dengan iman. Di situ tuh ya saudaraku ya. Petrus hanya ketika melangkah dengan iman. Maka mujizat mulai terjadi. Dia berjalan di atas air. Ketika kita melangkah dengan iman. Arise and build. Maka favor dari Tuhan mengalir. Sehingga yang tidak ada jadi ada. Jadi minggu demi minggu Anda datang dan mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Doa saya Anda jangan sambil lalu, jangan disambil WhatsApp, sosial media. No. Anda buka hati lebar-lebar supaya material iman itu masuk. Supaya pendengaran akan firman itu masuk. Sehingga imanmu bangkit. Sehingga Anda ketika ngadepin, karena banyak peperangan itu hanya masalah iman saja. Kalau Anda sudah roboh dulu sebelum bertanding, ya sudah nggak ada harapan. Tapi begitu Anda kalah pun, Anda bangkit lagi karena mendengar firman, imanmu timbul, Anda bangkit dan fight lagi. Anda bisa loh mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Hari ini saya nubuatkan ada orang-orang di sini yang akan mengalami perubahan dari kegagalan pada kemenangan. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Pembalikan akan terjadi dalam nama Yesus. Dan jangan lupa tadi itu poin yang ketiga membangun iman dengan apa? Ucapan syukur. Puji-pujian, ucapan syukur. Karena ketika kita banyak ucap syukur memuji Tuhan, kita itu percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita. Saya masih ingat ketika kita membangun tempat ini saudaraku ya. Di masa pandemi ketika semuanya lagi lockdown itu. Duit gak punya, serius gak punya. Kita itu, saya pernah ngomong sama saudara, Maret itu masuk pandemi, lockdown 2020. Februari rekening gereja kita di semua kota itu nol semuanya. Gak ada dana cadangan sama sekali. Deposito, dolar, semuanya emas, semuanya sudah dijual karena ada project. Kasih itu yang lagi dipersiapkan. Jadi masuk itu rekening nol. Kita kayak kebingungan gitu. Gimana itu? Terus dalam keadaan kayak gitu Tuhan ngomong arise and build. Jadi Anda jangan mikir ketika Tuhan suruh arise and build. Oh ya sudah punya deposito dulu berapa puluh miliar paling tidak. No, zero. Tapi kita memilih percaya sama Tuhan. Dan saya ingat sekali. Di setiap step langkah pembangunan ini dilakukan. Modalnya cuma ucapan syukur. Modalnya tiap hari cuma ngomong haleluya. Makanya itu jadi alasan kenapa tempat ini dinamakan Haleluya Center. Karena lantai 1 terbangun, haleluya. Lantai 2 terbangun, haleluya. Lantai 3 terbangun, sampai lantai 9 isinya cuma haleluya. Ini modalnya dibangun ini modal haleluya. Namanya gerejanya Haleluya Center. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi membangun tembok Yerusalem yang sudah roboh itu sebenarnya kita tuh mengalami personal revival. Saya berdoa hari ini hari kebangkitan pribadi terjadi dalam hidup saudara. Hari kebangkitan visi yang sudah kandas dibangkitkan. Pengharapan yang sudah mati dipulihkan kembali. Sukacita, damai sejahtera yang sempat hilang itu dikembalikan bertata kembali dalam hidup saudara. Saya berdoa proyek-proyek yang sempat mangkrak akan jalan kembali dalam nama Yesus. Saya berdoa harapan-harapan baru bahkan Tuhan tambahkan dalam hidup saudara. Mengalami yang namanya personal revival. Saudara tahu nggak waktu Nehemia membangun tembok Yerusalem yang sudah roboh. Anda jangan berpikir segampang itu, oh ya gampang membangun yang sudah roboh. Anda harus tahu bahwa banyak orang ngomong itu impossible, tidak mungkin. Bahkan tembok itu sudah roboh, dengarkan baik-baik, 141 tahun. Dan nggak ada yang bisa membangunnya.
Kalau sudah 141 tahun tembok itu roboh, berarti sudah kiamat, sudah selesai, nggak ada harapan. Mereka sudah berjuang, mereka sudah berdoa, mereka sudah percaya, yet nothing happen. Tapi yang luar biasa, ada seorang pria yang berani berdiri dengan iman dan berkata, it can be built again. Ini bisa dibangun kembali. Sekalipun sudah lama jadi reruntuhan, tapi masih bisa dibangun kembali. Sekalipun orang lain sudah mencoba dan gagal, tapi aku mencobanya kembali. Dibutuhkan iman yang seperti itu. Kalau nggak ada orang yang punya iman seperti itu, selamanya tembok Yerusalem nggak akan pernah dibangun. Tembok itu dibangun karena ada orang yang sementara orang lain ngomong mustahil, dia ngomong bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dia melangkah, bangkit dengan iman, rise and build, membangunnya kembali. Favor Tuhan menyertai. Anda tahu nggak? Selesai, Alkitab mencatat, pembangunan tembok itu hanya dalam waktu 52 hari. Yang 141 tahun orang gagal melakukannya, tiba-tiba terjadinya begitu saja. Dalam waktu 52 hari selesai. Orang kadang berpikir, kalau 141 tahun aja jalan di tempat, gak kemana-mana, terus kita mulai, gimana? Gak mungkin. Tapi Anda harus ngerti loh, Tuhan kita tuh Tuhan pembuat mujizat loh. Yang semua rekor boleh ngomong gak mungkin. Semua perkiraan hitungan manusia boleh ngomong gak cukup untuk engkau mengerjakan itu. Tapi kalau ada favor dari Tuhan, bahkan bukan cuma cukup, bukan cuma selesai, akan ada sisa, akan ada kelebihan, akan ada ekstra. Dan saya deklarasikan untuk Anda di tempat ini, di dalam nama Yesus akan ada mujizat 52 hari terjadi. Mujizat 52 hari terjadi. Anda yang mengikuti secara online juga, mujizat 52 hari terjadi. Pendeta Satis Kumar yang kemarin kita undang di UC bulan Juni yang lalu, ya. Dia dapat suara profetik dari Tuhan untuk rise and build, membangun gedung gereja terbesar di India. Yang mana di sana seperti di Indonesia susah, perizinan aja susah, tantangannya banyak. Tapi dia melangkah dengan iman. Dia seperti Nehemia yang mengumumkan sama bangsa Israel. Dia umumkan sama jemaat gerejanya dia. Ayo rise and build. Dan di dalam konteksnya mereka. Itu literally benar-benar yang membangun gerejanya. Itu jemaatnya sendiri. Gotong royong. Bawa materialnya. Angkat semennya. Pasang batu batanya. Semua kerja sendiri. Itu jemaatnya. Saudaraku kerja shift-shiftan pagi, siang, sore, malam. 24 jam sehari. 52 hari jadi. Itu memecahkan rekor. Dia tender pun kontraktor di sana nggak ada yang bisa. Tapi yang kontraktor profesional nggak bisa. Mereka gotong royong dengan iman. Ada favor Tuhan. Itu jadi. Mujizat 52 hari zamannya Nehemia. Masih Tuhan mau kerjakan di zaman modern sekarang ini. Doa saya ada orang-orang di tempat ini ketika mendengar firman ini. Ada imanmu bangkit untuk berani berkata, aku juga mujizat 52 hari terjadi dalam hidupku. Amin, Anda percaya? Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama dengan iman, nyanyikan lagu ini. Dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat Maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah.
Mari kita angkat dua tangan kita. Mari angkat dua tangan, katakan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi katakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku kan menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan